Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rahasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami. Bagi Anda yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya yang mendengarkan kami melalui AM 720 ataupun Anda yang berada di daerah Batam dan sekitarnya melalui Radio Sel FM yang berada di daerah Semarang, Banyuwangi, Sukabumi, dan juga dimanapun Anda berada yang dapat mengakses kami melalui www.radiosilaturahim.com. Sahur bersama tokoh kembali hadir menemani Anda di waktu sahur ini. Mungkin bagi Anda yang sekarang masih masak-masaknya ibu-ibu gitu ya, atau yang sudah bersantap sahurnya, atau justru masih ada yang tadarus Al-Qur'annya gitu ya, atau melaksanakan amalan-amalan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Semoga di Ramadan kali ini lebih berkah. Sahur bersama tokoh edisi kali ini, Iwan Awad, saya saat ini berada di Rumah Sakit Khusus Bedah. Di sini ada direkturnya, yaitu Bapak Dr. Haji Briliantono M. Sunarwo SPOT. Dan sekarang saya sudah bersama beliau. Dan tamu kita di SBT kali ini adalah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Sama pendengar Rahasil, dokter sebenarnya sudah pernah siaran ya? Sudah. Jadi dokter itu sudah apa suaranya sudah mengudara di Rahasil ya? Alhamdulillah. Mungkin sudah berkali-kali lah ya. Iya. Ya. Mengisi rubrik kesehatan. Mengisi rubrik kesehatan. Ya. Iwan Ahmad, di tangan saya ini ada satu buku judulnya Jangan Takut Sehat. Buku untuk mereka yang takut sehat tapi berani sakit. Nah, ini penulisnya adalah beliau Dr. Haji Briliantono. Dan ini buku yang ketujuh. Udah berapa buku dok yang ditulis? Alhamdulillah sekarang udah 13 lah ya. 13 buku ya. Akan ke-14. Akan ke-14. Ya. Produktif terus menulis. Di sini ada biodata singkat di belakang buku. Nah, Dr. Briliantono M. Sunarwo SPOT FICS. FICS apa dok? Fellow International College Surgeon. Jadi ahli bedah dunia gitu. Oh. Ya. MD, PhD, MBA, ya. Lahir di Bandung, Pahang ya. Sunda, 12 September 1956, dan kesibukannya selain menjadi seorang dokter dan juga direktur di Rumah Sakit Khusus Bedah ya. Ya. Waktu itu namanya kayaknya bukan ini. Halimun juga, Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun. Juga ya. Ya. Juga beliau memberikan ceramah di berbagai tempat, bukan hanya di Indonesia tapi juga ke mancanegara. Baik, kita akan lebih mengenal lebih dekat gitu ya bersama Dr. Briliantono sebagai tamu kita di SBT kali ini. Baik, dok bisa cerita mengenai masa kecilnya, kan kita kan mau lebih dekat nih dengan dokter gitu ya. Masa kecilnya kira-kira pendidikan apa yang membekas terus dari seorang orang tua gitu ya? Baiklah, alhamdulillah. Jadi kalau kebetulan, alhamdulillah orang tua saya adalah pegawai negeri ya. Ibu saya juga seorang guru kepandaian putri, kalau dulu namanya SKKP. Kepandaian putri. Jadi guru yang untuk sekolah perempuan bikin jahit, masak, apa segala gitu ya. Kalau bapak saya ya tadinya beliau almarhum ya, sekarang sudah meninggal waktu umur 88 tahun. Beliau dulu adalah sebetulnya dokter gigi, tapi karena zamannya perang dan sebagainya, jadi tidak menyelesaikan, malah berjuang. Setelah berjuang, beliau pindah ke ahli perminyakan. Akhirnya sekarang jadi ahli ekonomi. Nah, itulah. Nah, dididik orang tua sebetulnya dari Jawa Timur, ibu juga dari Jember, kita besar di Malang. Tapi waktu kecil, karena bapak pegawai negeri ya, hidupnya pindah-pindah. Pindah-pindah. SD 6 tahun, itu 6 kota. 6 kota? 6 kota. Setiap tahun pindah. Setiap tahun pindah. Setelah tahunnya. Dan yang saya berbekas dari orang tua saya itu adalah
selalu beliau mengajarkan kita selalu hidup harus disiplin. Disiplin sekali. Ayah saya sama ibu saya itu orangnya disiplin. Jadi maksudnya sesuai dengan tugas apa yang kita diberikan. Disiplin waktu belajar, disiplin untuk makan, berpakaian dan sebagainya. Dan disiplin ini yang sampai sekarang saya kira berbekas. Dan ternyata setelah saya agak dewasa dan sedikit mengetahui mengenai ilmu agama, Allah itu menghendaki kita juga disiplin. Dengan apa? Rukun Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, di mana kita harus melakukan sholat. Sholat itu 5 waktu, itu disiplin, udah waktunya. Ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak ada bisa kita rubah-rubah gitu kan. Mau jumlah rakaatnya, waktunya dan sebagainya itu disiplin, kita harus ikutin. Begitu ini waktunya azan, jamnya jam segini ya kita harus ikutin. Nah ternyata disiplin itu bukan hanya, saya pikir tadinya hanya ajaran bapak ibu saya yang orang ini, ternyata tidak. Prinsip dasar daripada manusia itu harus disiplin. Dengan disiplin kita bisa sukses. Nah itu yang saya kira sangat berbekas. Karena terus terang saja zaman dulu ya pegawai negeri ya secara makan hidup semua itu sederhana kan. Jadi ya kita juga walaupun dari merasa yang sederhana pun juga kita merasakan sesuatu hal yang sangat nikmat karena kita mensyukuri. Sehingga kayak apapun juga ya 6 tahun SD saya pindah-pindah terus, SMP pindah lagi, baru setelah SMP kelas 2 saya di Jakarta terus karena bapak pada itu di Jakarta. Sudah di Jakarta sampai akhirnya perguruan tinggi. Kalau pendidikannya di mana aja, Dok? Pendidikan. SD saya sekolahnya di sekolah Katolik ya, Xaverius. Karena waktu itu 6 tahun itu pindahnya di Sumatera. Dan di Sumatera itu sekolahan yang setiap kota yang selalu ada itu adalah sekolah yang sama adalah sekolah Xaverius. Oh gitu ya? Ya, dulunya sekolah Xaverius. Dan alhamdulillah di dalam pendidikan itu kelas 1 itu setiap sekolah walaupun kotanya lain-lain, provinsinya lain-lain, bukunya sama. Satu bukunya sama. Dan sekolah itu tidak pernah kita perlu beli buku karena bukunya sudah disediain di sekolah. Dan ternyata namanya Xaverius yang di Palembang, Xaverius yang di Medan, mau yang di mana itu semua sama. Bukunya sama ya. Bukunya sama sehingga pelajaran itu tidak tertinggal. Jadi memang jaringan kan? Iya jaringan, sehingga waktu saya pindah sekolah itu ya sudah seperti kayak hanya pindah kelas saja. Beda teman. Begitu sampai di Jakarta saya sekolah di Canisius. Masih ada yang dalam ingatan belajar di sekolah Katolik itu? Ada. Ternyata belajar di sekolah Katolik itu yang paling berbekas ke saya itu adalah disiplin. Disiplin nggak ada yang lain. Di sana nggak ada seperti kita pikir diajarkan pendidikan agama Katolik, nggak ada. Disiplin. Kita harus disiplin, harus bagaimana kita mengerjakan pekerjaan. Kalau zaman dulu namanya PR ya, pekerjaan rumah ya kita harus kerjakan pekerjaan rumah, belajar dan sebagainya. Dan apa yang harus kita lakukan. Saya kira disiplin itu merupakan dasar daripada kehidupan. Dari SD, SMP, SMA, ya. lalu perguruan tinggi? Perguruan tinggi masuk di UI, Universitas Indonesia. Alhamdulillah itu pun 6 tahun saya bisa selesaikan dari kedokteran. Setelah lulus dari kedokteran UI, saya kembali ke daerah Sumatera Selatan untuk kalau zaman dulu namanya wajib kerja sarjana WKS. Pengabdian ya? Pengabdian. Itu 5 tahun setengah. 5 tahun setengah, kemudian saya dapat kesempatan untuk beasiswa sekolah dari pemerintah. Saya dikirim ke Jepang untuk sekolah ambil S2, S3-nya untuk dokter ahli bedah ortopedi. Kenapa ambil ortopedi? Itulah. Pertama itu waktu
saya dapat kesempatan untuk sekolah itu karena jadi dokter yang terpilih lah ya. Kalau dulu kan nama dokter teladan di puskesmas dan sebagainya. Saya dapat waktu ke Jakarta itu disuruh untuk ngambil dokter ahli bedah jantung. Sehingga harus ikut ujian apa dan sebagainya. Itu udah siapin semua. Saya siapin kira-kira 6 bulan tuh. Isi FMG apa segala itu saya siapin untuk persiapan untuk TOEFL dan sebagainya. Waktu saya dipanggil ke dulu Departemen Kesehatan itu Jalan Perapatan. Yang di pojok depannya masjidnya Pak Abdurrahman Al-Habsyi itu, Pitang itu. Nah, Jalan Perapatan di situ saya ketemu almarhum Pak Abid Nego waktu itu sebagai bagian kepegawaiannya kedokteran Departemen Kesehatan. Dapat surat perintah gitu kan. Saya ingat betul dapat surat tanggal 28 Februari. Saya baca, saya bilang, "Pak, ini suratnya nggak salah Pak untuk saya." "Oh, kenapa?" Dia bilang, "Nama kamu siapa?" "Briliantono." "Betul, Briliantono." "Loh, katanya saya untuk sekolah dokter ahli bedah jantung, Pak. Kenapa di sini bikin ortopedi?" Jawaban beliau apa? Ini sifatnya perintah. Take it or leave it. Hanya dikasih waktu 2 minggu untuk memikirkannya. Nah, karena saya punya jiwa dari bapak saya. Harus disiplin, harus patuh terhadap siap. Pulang rumah, nggak pakai ngomong apa-apa, siap. Padahal sebelumnya disangkanya itu dokter bedah jantung. Ke Amerika, ini ke Jepang. Berangkat. 2 minggu berangkat. 14 orang kita diberangkatkan. Take it ya. Nah, take it, berangkat. Nah, masih bujang, masih apalah, siap gitu. Sebelum berangkat lapor ke Universitas Indonesia, dikasih wejangan harus begini. Dan ingat benar Profesor Soeharto waktu itu, di belakang kepala kamu ada bendera merah putih. Jadi kamu harus berjuang. Jangan memalukan. Nah, gitu. Orang Jepang juga makan nasi, kamu makan nasi. Oke, saya bilang. Itu kalimat-kalimat untuk orang Indonesia juga bisa. Iya, gitu kan. Terus, tapi beliau bilang, kalau kamu bosan dan sebagainya, 6 bulan kamu nggak betah, pulang ya. Di UI kamu jadi sekolahnya di UI aja. Itulah ceritanya. Tapi betah ya? Sampai selesai. Pertama kali ke sana, pikirnya kan, wah namanya kita orang dari kampung, orang Indonesia, pikirnya Jepang tuh segala sesuatunya tuh, wah modern apa segala gitu. Masuk Tokyo, bangga sih. Tokyo kayak gini ya. Keluar dari Narita itu, 3-4 jam baru bisa ketemu, baru bisa keluar. Karena apa? Komunikasinya nggak bisa bahasa Inggris orang Jepang. Itu tahun 86. 86 ya. Saya nggak bisa ngomong Jepang. Lalu komunikasinya? Lah, katanya ada yang jemput. Nanti kamu keluar begini-begini, ada yang jemput. Nah, begitu keluar, pelongo nggak ada yang jemput, nggak ada ini. Ya, diam aja di situ kan? Diam aja di situ kan? 1 jam, mungkin 2 jam. Begitu sudah 2-3 jam, bingung kan? Teman saya ada satu yang bisa bahasa Jepang. Kamu yang tanya deh ngomong Jepang. Kamu kan udah bisa ngomong Jepang. Teman saya dari Kalimantan tuh. Iya deh, tanya. Nggak ngerti. Saya bilang, oh goblok bener sih lu. Sampai goblok-goblokin. Yo, namanya Yo. Yo, kalau bener lu 2 tahun sekolah Jepang, masa nggak bisa ngomong? Bahasa Jepang yang lain sampai diajarin. Bahasa Jepang yang lain yang diajarin katanya. Waduh, aku bilang, udah sedikit agak putus asa. Gimana? Teleponlah ke Jakarta. Telepon ke Jakarta. Ke perwakilannya. Yang katanya itu mau jemput saya. Mana katanya? Dia udah jemput di situ. Loh, saya ini udah 3 jam. Nggak ada juga yang nongol. Ketemu ya? Nggak ketemu. Pakai baju apa? Pakai baju ini. Udah kamu tunggu aja. Saya tunggu di sini. Akhirnya ketemulah tuh orang. Orang itu yang jemput bilang, saya sudah umumin
untuk yang dari Indonesia, nama ini dan sebagainya, kamu silahkan pergi. Karena dia nggak boleh masuk, dia titip ke announce gitu kan. Suruh keluar ke pintu ini, saya ada di pintu sini. Terus saya bilang, kamu ngumuminnya pakai bahasa apa? Bahasa apa? Jepang. Bahasa Jepang. Oh, sampai setahun juga gak keluar, gue bilang. Lah kita nggak ngerti bahasa Jepang. Sampai setahun juga kita nggak akan bisa keluar, saya bilang. Nah dia ngomong begitu. Aduh. Mesti bahasa Inggris ya? Mestinya bahasa Inggris kayak apa? Ya, akhirnya ketemu. Nah, yang jemput kan supir. Hanya bisa ngomong bahasa Jepang aja. Nah, udah. Begitu sampai ke perwakilan, yang itu... yang kan adalah JIMA, Japan Indonesia Medical Association, yang sampai di kantornya JIMA bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris orang sana. Ya udah ngobrol, walaupun orang Jepang tapi bisa bahasa Indonesia. Baru ngobrol, sedikit agak lega lah. Oke. Akhirnya bisa ketemu. Orang yang paham. Di situ kita hanya 2 hari ya, 3 hari di sini karena harus urus kedutaan, urus apa dan sebagainya. Setelah itu baru dikirim ke universitas yang tempat kita masing-masing kan. Itu 14 orang tuh pisah-pisah. Jadi saya pergilah ke tempat universitas saya di Kanazawa. Naik kereta api. Naik kereta api kurang lebih 7 jam. Sampai sana dijemput lagi orang. Terus naik mobil lagi 1 jam. Sampai di universitas. Udah gelap, udah malam, ya udah. Pokoknya masuk tidur Februari, Maret itu masih salju. Dingin. Udah tidur. Masih seneng. Pagi-pagi begitu melek buka, lihat jendela sana, lihat ke sana, gak ada apa-apa. Lihat sana kan, semua salju putih. Jadi bener-bener di kampung di tengah ini universitas itu adalah di daerah, di desa. Selalu universitas itu yang besar-besar, yang bagus-bagus tuh nggak di kota, nggak kayak di sini Universitas Jakarta nggak ada. Di pusat kota. Di daerah, di kampung, yang nggak ada penduduk, nggak ada apa-apa. Sepi. Terus ya udah naik mobil diantar, ya seneng aja gitu. Kemudian pas hari Sabtu Minggu gitu nggak ada ini kan, pengen lah jalan-jalan. Itu keluar dari rumah mungkin baru jalan 10 meter dan sebagainya jatuh. Teman-teman ngetawain, wah lu jalan di es aja jatuh gitu. Gue dong jatuh semua jatuh. Gak ada yang bisa. Kita sampai bingung, termenung lihat orang. Gimana sih jalannya di es nih? Nggak punya pengalaman kan. Orang tuh jalan bisa cepet gitu. Akhirnya diajarin gitu. Untuk jalan aja belajar. Bagaimana jalan di atas es supaya nggak jatuh. Sepatunya juga kali beda ya? Sepatunya ya sepatu ya harusnya beda kan. Nah itu di situ saya kira kembali lagi. Kalau kita nggak gigih, nggak disiplin, mungkin saya kira udah pulang deh. Berarti pendidikan di Jepang itu masuk ke kategori Berjuang. Begitu pelajaran 1 April. Jadi hanya ada waktu 2 minggu. 2 minggu itu adaptasi untuk apa dan sebagainya. Termasuk ngurus-ngurus surat-surat macam-macam. 1 April udah mulai kuliah. Kuliah duduk. Ngomong Jepang, tulisannya Jepang. Plonga. Apa yang diharapin dari kita ini? Gila, saya bilang nih. 6 tahun ini apa? Berarti butuh berapa bulan untuk bisa menjalankan, ya paham gitu di kampus? Terus yang perlu setelah itu kan dipanggil, ketemu sama profesornya. Profesornya kita dikenalkan, nama profesor saya itu Profesor almarhum ya, Yasuaki Yamazaki. Kurus gitu, angker. Katanya lulusan Jerman, apa segala gitu. Udah ke Amerika, ngomong Jepang totok, ngomong bahasa Jepang. Gue ngerti apa nih. Saya ngomong Inggris dibalesin bahasa Jepang. Jadi dia nggak mau bahasa Inggris. Mau Jepang gitu. Berarti harus kita yang memahami. Ya, setahun saya sekolah sambil itu belajar bahasa Jepang. Alhamdulillah, karena tempaan beliau itu dan kita disiplin ya akhirnya bisa juga sih. Dari kecil emang cita-cita jadi dokter? Nah, jadi kalau dibilang dari kecil memang cita-cita jadi dokter karena memang saya ingin senangnya bantu orang, gitu aja. Karena apa? Itu ibu saya itu dari dari dulu waktu saya kecil juga
udah punya yayasan tunanetra yang ngurusin anak orang buta gitu. Jadi ya timbullah rasa iba gimana gitu kan, lihat orang buta dan sebagainya. Jadi muncul gitu ya muncul keinginan itu. Dan ibu itu setiap minggu kita ke tempat orang buta dan sebagainya, saya ikut. Dan ya namanya saya masih kelas 2, kelas 3 SD itu kan. Kalau waktu ke tempat orang buta itu ya rasanya cuma seneng aja gitu. Dan lucu gitu kan. Ada teman orang buta namanya Ali. Ali! Gitu. Mas dokter, Mas Tony, panggilnya kan saya Mas Tony gitu. Mas Tony, iya. Mobil kita datang aja. Mereka tuh duduk gitu. Oh, ibu, udah tahu. Oh, ibu. Terus saya datang gitu kan. Dia dasar anak kecil. Ali, ini berapa nih? Ya orang lu bisa bayangin nggak? Ini berapa nih? Ini berapa nih? Berapa coba? 1 apa 2? Ya, ini kan bisa lihat. Tapi setiap kesana saya kerjanya godainnya gitu terus. Dan senang dia main bola. Nah, bisa bayangin nggak orang buta main bola? Ya nggak bisa dong. Nah, larinya gimana? Lari. Bolanya ada bel. Oh, ada belnya. Bolanya ada bel. Lari. Jadi kesana tuh saya tuh selalu ingin ikut. Kenapa? Main bola. Terus nanti mereka tuh main musik kan, ada drum, ada apa gitu. Jadi main musik sama itu tebak-tebakan itu. Bikin lucu-lucuan gitu kan. Jadi selalu gitu. Kayak ibu kan ngurusin mereka, bawain sabun, bawa apa gitu untuk ngurusin makannya apa gitu. Kalau buat orang Indonesia itu bisa nggak sih bahwa semua orang bisa jadi dokter gitu kalau di Indonesia? Saya itu ngelihatnya begini, dokter itu sebetulnya sama kayak perawat, itu panggilan hati. Orang dipaksa jadi dokter nggak bisa, orang dipaksa jadi perawat nggak bisa. Kalau dia nggak punya, kalau dia tidak punya dari dalam ingin nilai pengabdian terhadap manusia itu nggak susah. Akhirnya apa? Banyak sekali teman-teman saya yang bapaknya dokter, ibunya dokter. Dia jadi dokter lulus, pinter, tapi dia nggak kerja dokter. Ya dia jadi pengusaha, jadi apa? Jadi pemain musik, ada kan? Iya, ada. Tompi, iya kan? Dokter ya. Ya dokter nggak ada, karena nggak keluar dari dalam. Dan itu nggak bisa dipaksa, tumbuh sendiri. Jadi dokter itu kan curiosity, jadi kita ngerasakan kalau orang sakit, saya selalu menaruh bahwa kalau saya yang duduk di situ, kalau yang duduk di situ ibu saya, kalau yang duduk di situ bapak saya, bagaimana perasaannya? Nah, itu yang timbul. Kalau itu nggak timbul, susah. Sehingga saya berusaha, ya kalau ibu saya yang sakit harus diapain ya? Oh iya, kalau saya yang sakit harus ngapain ya gitu. Nah, akhirnya dokter tuh kayak apa namanya? Kayak spionase, kayak apa namanya? Sesuatu yang polisi itu ya. Jadi harus cari, mata-mata. Bukan mata-mata, riset, mencari gitu. Oh, intelijen. Intelijen, kayak intelijen. Jadi ini harus cari, ini apa nih? Apa yang menyebabkan? Oh, panasnya. Oh, kalau gitu ini. Oh, kalau perlu periksa laboratoriumnya. Nah, itu sifat intelijen, ingin. Oh, harus di ronsen nih, gitu kan? Kenapa tangannya nggak bisa gerak? Pasti ada yang nyangkut, gitu. Oh, coba di ronsen. Oh, ternyata benar. Ada yang patah, ada yang kesleo, ada yang lepas sendinya. Nah, jadi curiosity atau segala sesuatu yang itu tuh harus timbul. Kalau enggak, berusaha pasiennya ngomong cuma bikin resep, nih dah ambil obatnya, nggak akan sembuh karena nggak ada kontak batin antara pasien sama dokter. Itu ya. Baik, sebelum jeda, satu lagi dok, berumah tangga di usia berapa? Saya rumah tangga agak terlambat lah. Usia berapa ya? Terus dapat istri orang mana dok? Istri saya orang Indonesia. Indonesia ya. Kayak orang Jepang gitu. Enggak. Jadi bukan. Justru itu. Jadi waktu saya mau pulang itu
di apa namanya di perpisahan, karena biasa setelah saya waktu lulus itu mereka senang sekali kan selama 6 tahun dan saya mempunyai produk atau belajarnya bagus dan sebagainya. Lulus juga dengan cum laude, profesor itu sampai pestakan bukan pesta hanya sederhana tapi dipestakan di hotel khusus. Dia bilang khusus dipestakan di hotel. Waktu saya pamit mau pulang, banyak tuh yang suster-suster datang ke saya, narik. Saya mau ikut ke Indonesia, mau jadi apa? Saya bilang, saya isi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Pikiran mereka orang Indonesia istrinya harus 4. Oh gitu. Pikiran ide mereka istrinya harus 4. Saya bilang, hah? Gue bilang, ini saya belum kawin. Saya nomor 1 boleh kamu udah. Ya. Gue bilang, aduh. Nah itu karena ya dipakai joke kan, itu ada contohnya ya. Nggak usah kita bahas lah. Jadi dia pikir itu orang Indonesia begitu. Jadi menarik aku bilang, wah bener juga nih ya, aku bilang. Baik, Iwan Awad, nanti kita akan gali terus ceritanya, sekaligus juga cerita mengenai sebenarnya apa yang latar belakangi Dr. Briliantono ini di saat ini lebih banyak mengintegrasikan ilmu kesehatan dengan Al-Quran. Nah, itu yang banyak kaum muslimin juga perlu tahu gitu ya, seberapa banyak Al-Quran bicara tentang kesehatan. Nah, itu. Kami akan jeda, tetaplah bersama kami. Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Terima kasih masih bersama kami di acara Sahur Bersama Tokoh. Di sesi pertama tadi kita sudah banyak mendapatkan cerita-cerita menarik dari seorang Dr. Briliantono. Kan belakangnya Briliantono, kok panggilnya Mas Tony? Ya, jadi Tono. Itu ceritanya gini, dulu saya tuh namanya Tono dulu. Yeah. Panggilannya juga Tono. Dari kecil dan sebagainya. Kemudian waktu ke Jepang itu kan ditanya nickname-nya siapa Tono. Kaget dia. Tono nggak boleh. Oh, karena Tono itu raja artinya. Oh. Tono sama itu raja. Jadi, yuk Pak, ganti aja Tony katanya. Oh ya, lebih gampang. Ya udah Tony jadi Briliantono. Jadi kalau manggil Tono itu raja-raja gitu ya? Tono. Baik, ternyata ada ceritanya Iwan Awad ya, bisa berubah begitu panggilannya. Nah, kalau dalam pandangan dokter, dunia kesehatan di Indonesia dulu, itu perkembangannya bagaimana? Dibandingkan dengan negara-negara lain gitu kan. Ya dokter sudah belajar ke Jepang, dibandingkan dengan negara Eropa, dengan Amerika. Sekarang Indonesia bagaimana? Alhamdulillah kalau saya bilang sih sekarang dunia kesehatan kita itu kira-kira 10 tahun belakangan ini sedikit sudah mulai catch up ya, menyusul dengan ada perkembangan dunia kesehatan yang ada di luar negeri ya. Dengan dibukanya seperti misalnya kayak kami dikirim ke luar negeri untuk belajar dan sebagainya, itu merupakan satu batu loncatan yang bagus sekali sehingga kita bisa memperoleh ilmu yang paling tidak setara. Nah, hanya mungkin yang agak ketinggalan adalah di bidang research. Nah, research kita ini terus terang masih riset yang sifatnya masih riset yang empiris ke belakang, ngumpulin data dan sebagainya, belum sesuatu yang pengembangan. Nah, saya coba waktu saya ambil S3 itu saya melakukan riset 4 tahun ya. Riset itu terhadap binatang dan penemuan hal yang baru binatang. Dan begitu saya masuk di dalam riset itu untuk S3 itu, saya masuk ke dalam komunitas ahli-ahli. Saya kebetulan dapat PhD-nya itu di ahli tulang rawan sendi. Pada saat itu baru sekitar 59-60 orang di dunia. Nah, profesor saya sudah ambil itu, saya coba pelajarin dan saya masuk di dalam komunitas itu. Dan itu komunitas itu sampai sekarang masih hidup, masih berkembang terus dan kita sekarang punya kurang lebih sekitar 4.000 atau sampai 5.000 orang
yang riset di bidang itu. Jadi bukan main. Dan begitu masuk komunitas riset yang ini, itu bukan main ilmunya ya, ilmunya dan sebagainya itu kita melihat bahwa bagaimana perkembangan daripada ilmu kedokteran di dunia. Nah, kalau Indonesia bisa masuk ke riset itu, mungkin levelnya udah sama. Tapi ini masih belum. Kita masih belum di situ. Kita masih berkesibukan dengan pengobatan secara klinis ya. Jadi masih urusan klinis saja. Gitulah. Kalau ilmu kedokterannya, Dok, dari ketersediaan universitas atau sekolah-sekolah tinggi yang fokus untuk melahirkan para... Alhamdulillah kalau saya bilang sih di Indonesia ya ada beberapa universitas yang levelnya sudah internasional ya. Bagus lah. Walaupun sekarang banyak sekali universitas kesehatan kedokteran yang dibuka di daerah-daerah yang mungkin second layer, third layer dan sebagainya. Tapi untuk kebutuhan pemerataan dokter nggak apa-apa. Tetapi bahwa kayak beberapa universitas yang udah top, Universitas Indonesia, Gajah Mada, Erlangga, ya, Unpad, kemudian itu saya kira levelnya udah level dunia, bagus itu. Nah, dalam pandangan Pak Dokter, ilmu kesehatan sama halnya dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu ekonomi atau ilmu politik ketika kita sandingkan ilmu Barat dengan ilmu Islam. Nah, ini apakah ada dalam satu pangkal gitu dari ilmu kesehatan yang ada di Barat dan ilmu kesehatan dari Islam? Karena kan kita mengenal Ibnu Sina dulu betul-betul dieksplorasi oleh Barat gitu kan. Betul. Nah itu makanya waktu saya coba ke saya sempat juga belajar ke Mesir, saya lihat ke mana dan sebagainya, dan saya mempelajari yang namanya ilmu kesehatan secara Islam. Itu bahwa kalau di ilmu kesehatan Barat itu kalau lihat paradigmanya memang lain. Yang paling tinggi itu adalah profesor. Kalau di Barat, ilmu kesehatan modern ya, bukan Barat aja. Modern. Itu profesor. Profesor ini adalah yang paling istimewa dan dia punya anak buah dan sebagainya, perawat dan sebagainya, dan pasien. Kalau ilmu kesehatan Islam yang paling atas ini bukan profesor, ini Allah. Dokter, profesor, perawat dan sebagainya itu sejajar. Pasien pun sejajar. Karena kesembuhan itu semua datang dari Allah. Anugerah daripada Allah. Sakit itu kan anugerah dari Allah. Bedanya cuma di situ. Sehingga apa? Kalau lihat paradigmanya begini, visi misinya udah beda. Gitu kan? Kalau yang tadi bahwa apa yang dikatakan profesor itu adalah selalu benar, kalau di sini enggak. Di dalam Islam itu di situ. Nah itu bedanya. Kalau kita ngikutin kesehatan secara Islami, nah itu ada. Nah sekarang kalau di Indonesia gimana? Ya kita masih banyak yang ngikutin Barat gitu kan. Nah saya makanya agak berbeda karena saya mau coba melakukan kesehatan yang secara Islami. Belum bilang kesehatan Islam. Kalau kesehatan Islam itu ada 31 persyaratannya, sangat berat sekali. Saya masih kesehatan yang dekat-dekat baunya Kak. Jadi ambil yang halal haramnya ada, yang nggak boleh dilakukan apa dan sebagainya. Itu semua harus mulai ditata supaya kita bisa dapat apa? Dapat ridho Allah, dapat anugerah dari Allah sehingga Allah ini bisa menyembuhkan pasien. Apa yang kita kerjakan itu semua dapat ridho Allah. Kalau nggak bisa, kayak apapun nggak bisa. Nah itu bedanya di situ aja. Mau lakukan apa segala sesuatunya selalu menggunakan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Sampai kalau di sini ya terus terang aja, walaupun pasiennya banyak yang non muslim juga, ya mungkin lebih dari 50% non muslim. Tapi pasien-pasien itu bilang, "Dok, kalau mau ngobatin, mau nyuntik saya atau mau apa, jangan lupa Dok ya, doa Islamnya Dok. Yang keras Dok." Iya loh, dibacain doa dulu. Nah itu, jadi saya bilang malah, oh bagus juga nih, gitu. Dan mereka kalau datang ke sini selalu
Assalamualaikum. Gitu ya, padahal mereka non-muslim. Non-muslim. Oh, Ya namanya juga ini karena dia udah biasa dengan kalau saya ngomong assalamualaikum apa sebagainya gitu. Iya, iya. Saya tanya, gimana Bu? Alhamdulillah. Enak Dok, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Apa alhamdulillah itu maknanya di dia itu apa? Ya pokoknya dia mengatakan bahwa alhamdulillah sudah enak Dok. Ya. Jadi kalau lihat tadi juga banyak pasiennya begitu Dok. Tapi kalau kita ingin mengenal prinsip-prinsip dasar kesehatan Islam itu apa sih sebenarnya? Jadi prinsip kesehatan Islam itu kembali lagi di situ yang tadi saya bilang bahwa sakit sembuh apa dan semua itu datangnya dari Allah. Datang dari Allah. Jadi kita harus percaya itu. Iya. Jadi jangan bilang, wah untung anak ibu kalau nggak ada saya udah mati. Itu udah satu hal yang apa? Takabur, nggak bisa, nggak boleh. Itu semua, alhamdulillah Allah masih memberikan. Saya dokter tuh apa? Kita tuh hanya apa? Kita tuh hanya manusia biasa yang mempunyai ilmu sedikit untuk itu. Tapi kalau Allah tidak ada ridhonya nggak bisa juga. Iya kan? Ya. Dokter gimana memandang konsep ikhtiar dan tawakal dalam berobat? Ikhtiar kan salah satu usaha. Ya. Tapi ada juga orang yang melihat, ya saya tawakal aja lah sama Allah. Nah konsep dalam pengobatan tuh ikhtiar dan tawakal tuh gimana? Memang itu yang selalu apa namanya menjadi perdebatan. Kita selalu harus berikhtiar. Tapi ikhtiar kita itu tidak boleh lepas daripada rukun Islam. Tauhid itu tetap. Ikhtiarnya kemana? Ke jalan Allah. Bukan ikhtiar dong kemana? Ya udah ke dukun dulu deh, ke bawah pohon. Iya kan? Ikhtiar dulu dah. Katanya kalau dikencingin kuda bisa sembuh. Ikhtiar dulu pakai batu. Yang katanya dari Mr. P itu anak-anak itu kalau perlu. Nah, itu ikhtiar yang nggak benar. Jadi yang quote unquote ikhtiar itu adalah ikhtiar yang Allah redoin. Bukan ikhtiar yang di luar itu. Mensekutukan Allah nggak boleh. Ikhtiar dulu dong. Kenapa? Katanya kalau dukun sana yang kerisnya bisa berdiri sendiri, nah katanya kalau diusap sama kerisnya bisa sembuh. Nah, itu ikhtiar yang salah. Nah, ikhtiar itu adalah itu. Makanya di dalam pengobatan secara Islam nomor satu itu adalah apa? Suatu apa namanya pengertian. Kalau bahasa kedokterannya atau sekarang itu apa? Kita harus melakukan apa? Penyuluhan. Nah, nomor satu itu penyuluhan dulu. Pengertian ke pasien. Bapak sakitnya begini, ibu sakitnya begini. Penyakitnya itulah ini. Ini batuk pileknya karena infeksi. Bukan karena TBC, bukan karena apa, karena asma. Nah, ini pengertian nomor satu. Nomor dua, baru masuk ke pola makan. Makannya harus begini. Kalau batuk pilek jangan makan es. Oh, sakit sesek napas, udah berhenti ngerokok. Nah, gitu kan? Ini pola makan. Ketiga apa? Lifestyle-nya. Gaya hidup. Kembalikan lagi. Udah, kalau gitu jangan sering begadang. Kalau naik motor pakai jaket, tutup. Kalau perlu ditahan supaya jangan kena angin atau sebagainya, pakai apa namanya? Masker. Nah, gitu kan? Yang keempat baru obat-obatan. Oke deh, kalau supaya cepat sembuh kasih antibiotik. Antibiotik ini pemberian obat-obatan pun secara Islami Rasulullah itu ngajarkan apa? Harus efektif, harus efisien, iya kan? Nggak boleh apa? Mubazir. Efektif, perlu antibiotik 5 hari, kasih 5 hari. Jangan, kalau 5 hari kemurahan, gue kasih 7 hari aja nggak apa-apa. 7 hari, karena apa? Ada kickback dari tukang obat nih, kalau kebanyakan obatnya kan. Nah, nggak boleh. Harus benar-benar menyembuhkan. Perlu nggak antibiotik? Kalau nggak perlu jangan dikasih. Iya kan? Orang nggak panas dikasih obat turun panas. Dan satu lagi, kalau ada yang murah kasih yang murah. Itu Rasulullah begitu ngajarkannya. Jadi harus benar-benar, jangan mubazir. Wah, antibiotik kalau yang generik murah, kita dapatnya cuma dikit, kasih yang mahal. Yang satunya
90.000, 100.000. Nah, ini kembali lagi sini. 4 obat kan, kelima baru dokter. Kalau barat, nomor 1 tuh dokter. Gua yang nentuin. Lu sakit, ngomong. Udah nih, udah. Lu nggak percaya ini, kalau nggak percaya udah. Ini nyembuhin nih. Nah, nggak ada ini, terserah lu mau sembuh mau nggak gitu kan. Nomor satunya dokter gitu ya. Karena kembali lagi tadi. Kalau kita paradigmanya yang paling tinggi Allah, di sini paling tinggi dokternya. Padahal dokter tuh hanya manusia biasa. Ya. Baik, menarik sekali. Dan juga tadi yang bertanya-tanya ini mengenai buku ini, Dok. Jangan takut sehat. Emang ada orang yang takut sehat? Banyak. Banyak ya? Banyak. Coba. Udah jelas dibilang merokok menyebabkan begini-begini. Masih banyak orang beli rokok. Daripada gua beli beras, beli susu dan sebagainya, mendingan beli rokok. Wah. Kenapa? Kalau nggak merokok nggak bisa mikir. Katanya. Oh, kalau nggak bisa ngerokok nggak bisa. Kalau nggak ngerokok nggak gaul. Nah, padahal yang namanya gaul itu, definisi gaul itu bukan ngerokok. Iya kan? Iya. Nah, itulah kadang-kadang orang jadi salahnya begitu. Sering apa namanya jadi begitu. Nah, kemudian udah jelas narkoba kayak apapun dia masih dipakai juga. Nah, itu kan orang takut sehat. Nah, kalau nggak pakai narkoba sehat, nih pakai saya. Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita berpikir bahwa itu suatu hal yang paling sederhana, yang agak ekstrim ya. Paling sederhana. Saya bilang, udah ibu-ibu kan kakinya sakit, jangan pakai hak tinggi. Kalau nggak pakai hak tinggi nggak gaya. Apa sih kalau nggak pakai hak tinggi? Apa kalau nggak pakai hak tinggi nggak masuk surga? Nggak juga kan. Cuman nggak gaya. Gitu. Jadi pakai hak tinggi. Semua sakit lututnya, semua sakit kakinya. Kenapa? Sepatunya terlampau tinggi haknya. Dan itu ada satu perusahaan di bank itu, saya bikinin surat. Saya ini sudah ngobatin karyawan kamu sekian banyak. Semua karena hak tinggi. Kenapa ada peraturan bahwa perempuan harus pakai hak tinggi kalau yang jaga di counter depan? Nah, akhirnya mereka mikir peraturan itu dihilangkan. Coba di bank, kalau nggak pakai hak tinggi, berhentiin dia. Padahal dia pakai hak tinggi terus sakit kakinya. Iya. Ini dari pandangan dokter spesialis ortopedi ya. Bedah tulang. Tentang bedah tulang. Ada gaya hidup apa yang saat ini berkembang di masyarakat yang dia melaksanakan sesuatu itu tidak sesuai dengan tempatnya atau kodratnya. Seperti tadi ya, kalau misalkan manusia itu sebenarnya nggak cocok pakai high heels gitu, karena akan mengganggu. Tapi tetap aja make. Nah, selain itu apa lagi tuh, Dok? Yang tidak sesuai, ini nggak sesuai, tapi karena gaya, karena perkembangan, jadi kebiasaan orang, akhirnya menimbulkan sakit. Terutama yang sekarang saya banyak itu adalah orang yang sakit leher, sakit pinggang dan sebagainya. Karena apa? Karena kebanyakan main gadget di tempat tidur. Oh, gadget. Iya. Wah, kalau nggak apa namanya Facebook kan, kalau nggak WA di tempat tidur gitu, nggak nikmat. Itu bisa 2 jam. Coba nekuk sambil tiduran sambil begini di tempat tidur. Besoknya sakit pinggang, sakit leher, sakit pinggang, bahunya nggak bisa diangkat semua. Tapi tanpa sadar kayaknya itu biasa-biasa aja. Iya kan? Malah jadi bahaya ya. Bahaya. Padahal kenapa kita harus duduknya begini, posisinya bagus, berdiri. Iya kan? Itu yang kadang-kadang suka ini. Kayak kita misalnya diajarin. Oh, kalau kamu harus nulis di sekolah dan sebagainya harus duduk. Dulu kan duduk yang baik, tangan di atas meja, 1 2 dilipat. Ada lagunya dulu kan? Ada. Sekarang coba anak nulis begini, gitu. Akhirnya apa? Tulangnya jadi skoliosis bengkok. Iya kan? Saya ingat betul itu. Dan sekarang kalau kita lihat, masih kita lihat di sekolah-sekolah kayak di pesantren dan sebagainya, itu mereka kalau Islam tuh ngajarkan kalau yang namanya belajar baca Al-Quran, ngaji dan sebagainya, itu harus duduknya sila.
Iya. Sila itu kalau bahasa kedokterannya baratnya itu apa? Buddha sitting position. Buddha sitting position. Bukan bilang orang Islam sitting position, enggak. Buddha. Buddha sitting position. Jadi duduk seperti orang Buddha, sila begitu, duduk. Dan kita kan selalu bilang kalau baca Al-Quran, baca kitab dan sebagainya, kitab nggak boleh taruh di lantai karena kita harus menghormati. Pakai namanya lekar. Nah, lekar kan. Dengan adanya lekar, itu apa? Lebih tinggi sehingga badan kita kan bacanya begini, nggak nunduk, tapi begini. Jadi itu sudah dari dulu dan itu nggak pernah berubah. 1400 tahun yang lalu pun Rasulullah ngajarkannya begitu. Dari sisi medis ternyata itu yang benar. Belum lagi sholat. Kalau lihat gerakan sholat, ini saya punya buku osteoartritis, ngajarkan senam. Senam yang terbaik adalah 1, 2, pemanasan, 3, 4, 5. Ini 4 gerakan ini. Ini semua di atas tempat tidur. Ini sebetulnya apa? Gerakan sholat. Oh iya. Iya kan? Ini saya rubah aja. Orang sholat berdiri. Nih, tuh. Iya kan? Ini sujudnya, rukunya. Saya rubah karena di tempat tidur supaya apa? Supaya karena pasien banyak tua, bikin tempat tidur. Gerakan sholat ini Rasulullah ngajarkan untuk apa? Untuk kesehatan tulang belakang dan seluruh tubuh manusia. Sudah diajarkan. Cuman kita nggak ngerti. Karena kita nggak ngerti, sembarangan aja. Ya, duduk di antara 2 sujud bagaimana yang bagus. Itu udah suatu gerakan yang, dan itu saya kira kalau kita kayak saya sekarang sudah umur 60 tahun masih tetap tegar. Karena dipertahankan duduknya. 60 tahun dok ya? 62. 62 ya? Subhanallah. Nah itu jadi ya. Kalau ada misalkan terapi dengan sholat tahajud untuk kesehatan, ini ada hubungannya nggak sih dok? Antara kebiasaan sholat dari waktu siang, waktu pagi, waktu dini hari gitu ya, jumlah rakaatnya, dan kesehatan, ada hubungannya? Ya, jadi kalau kita lihat, kembali lagi tadi saya bilang, Rasulullah ngajarkan kita sholat sesuai dengan apa yang diharapkan dari Allah 5 waktu. 5 waktu itu waktunya udah tertentu. Yeah. Kenapa kok subuh itu harus saat sebelum fajar menyingsing? Saat sholat zuhur itu tepat matahari di atas turun 2 derajat. Lohor sebelum matahari tergelincir, maghrib, isya itu malam. Ini semua ada kaitannya. Karena apa? Fenomena alam ini dikaitkan dengan matahari. Ya, matahari itu energinya tinggi sekali. Jadi sebelum kita menerima energi matahari yang besar, subuh itu kita sudah dilakukan apa? Pemanasan, exercise pemanasan yang di buku tadi ini. Subuh gerakannya cuma berapa? 2 rakaat ditambah sunnahnya 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. Itu udah cukup untuk pemanasan untuk terima. Begitu matahari sudah terbit, barulah sholat duha. Zuhur. Saat panas terik matahari. Kenapa nggak persis jam 12 teng atau persis matahari pas di atas ini? Ubun-ubun. Ditunggu dulu turun. Supaya apa? Energinya sudah lebih turun lagi. Nah, ambil wudhu karena air dan sebagainya. Itu terjadi apa? Pendinginan, proses pendinginan tubuh. Nah, itu bisa begitu. Nah, sekarang kaitannya dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu kaitannya dengan apa? Dengan kimia daripada body chemistry, kimia tubuh. Di mana kimia tubuh itu bergeraknya pada saat pagi bangun ini mulai mesin pencernaan mulai dan sebagainya, kemudian metabolisme dan sebagainya. Nah, ini kerja nih. Pada saat tengah malam, sepertiga tengah malam sampai mau dekat subuh, itu saatnya kita melakukan sekresi daripada zat-zat yang nggak perlu, atau bahasa kedokterannya detoksifikasi. Nah, kalau kita bangun, kita sholat, mau 2 rakaat, mau apa dan sebagainya, artinya tubuh bergerak, sirkulasi ini akan bergerak, detoksifikasi itu lebih cepat. Makanya kita akan sehat. Itu dari ilmu kedokteran fisiknya. Tapi bagaimana dengan ilmu religiusnya? Kontak batin kita dengan Allah.
kita merasa makin dekat. Akhirnya apa? Kita kan ada badan, jiwa, ada satu lagi adalah rohani. Ruh. Nah, ruh ini perlu makanan. Makanan inilah yang namanya zikir Allah, zikir dengan Allah dan sebagainya. Nah, itu kalau ruhnya juga baik, hatinya baik dan sebagainya. Akhirnya apa? Otak kita pun yang dipengaruhi oleh ini berpikirannya selalu positif, yang baik, yang baik, yang baik. Yeah. Karena ruh ini adalah bagian daripada sesuatu yang ditiupkan Allah kepada kita. Ruh itu nggak ada yang jelek. Makanya tadi tanya kan, kalau ada orang lahir cacat, yang bilang cacat siapa? Yang bilang cacat itu manusia. Allah bilang tidak, dia itu sempurna. Memang saya lahirkan sempurna, hanya matanya nggak kelihatan, kupingnya hilang 1, jarinya hanya ada 2, nggak 5, atau jarinya 6. Itu Allah memang ciptakan begitu. Saya tidak mengatakan itu suatu cacat. Itu lebih saya bilang apa? Normal varian. Variasi ya, variasi normal. Nah, itulah keindahan Allah. Jadi tetap dalam ahsani takwim gitu ya? Iya. Tetap. Jangan kita bilang bahwa ini nggak sempurna, cacat sebagainya. No. Allah ciptakan semua ciptaan Allah sempurna. Nggak ada yang nggak sempurna. Iya. Itu penting. Betul. Itu merubah pandangan kita. Ya. Baik, Dok. Karena ini momennya Ramadan, apa makna Ramadan dari seorang Dr. Briliantono? Kalau saya sih Ramadan itu memang selalu ditunggu ya. Tunggu. Paling ditunggu. Bukan kalau cerita wah yang pahala yang begini itu udah banyak yang cerita. Yeah. Kalau saya Ramadan ini kesempatan apa? Kesempatan kita untuk overhaul tubuh mesin tubuh kita. 1 tahun 12 bulan kerja keras, sebulan harus istirahat. Mesin aja harus turun mesin, ganti oli dan sebagainya. Yeah. Kita juga harus perlu. Kalau kita makan nih, masuk mulut. Itu kira-kira berapa jam tuh makanan selesai keluar sampai di pelepasan? Antara 8 sampai 12 jam. 8 jam? Ya, 8 jam sampai 12. Sampai 12 jam baru keluar. Biasanya cuma 5 jam gitu. Iya kan? Nah, kalau kita puasa, sahur sebelum subuh. Iya. Hitunglah sekarang subuhnya 4:30. Sekian lah, atau 4:30. Nah, berhenti makan. Ditambah 8 jam. Jam 12 itu baru habis tuh di lambung. Iya. Kira-kira tambah, kalau jadi 12 jam, baru kira-kira jam 4 tuh benar-benar kosong. Baru kita merasakan mulai keroncongan. Nah. Ada sisa lagi 2 jam menuju ke buka puasa. Iya, 2 jam yang kosong perut itu, sel tubuh dalam tubuh kita tuh melakukan regenerasi, memperbaiki yang jonjot ususnya yang rusak dan sebagainya, dibenerin. Nah, kalau giling terus kapan benerinnya? Nah, dia ada kosong nih. Wah, 2 jam dia benerin, dia baikin. Oke, hari pertama dibenerin sedikit-sedikit. Akhirnya 30 hari selesailah tuh semua. Dan itu membutuhkan 30 hari. 30 hari. Makanya kenapa harus 1 bulan penuh? Nah, kalau kita nggak puasa, sarapan jam 6. Nanti jam 12 makan siang. Yeah. Nah, sebelum jam 12 makan siang, udah lagi gorengan masuk di tengah. Belum minuman-minumannya. Lalu nanti ngopi-ngopi. Gitu. Hari gini belum ngopi ya. Yang mau ngopi lagi ya. Masuk lagi. Mau pulang, aduh daripada macet, makan dulu. Iya. Nanti sampai rumah, pasti pulang capek, lapar, makan lagi. Kapan istirahatnya si mesin? Nah, ini kesempatan untuk memperbaiki fungsi pencernaan, fungsi metabolisme, fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi semua. Iya. Yang ada di dalam tubuh. Kesempatan untuk perbaiki. Jadi intinya tubuh pun pengendalian ya, pengendalian. Dengan apa? Dengan hadiah dari Allah. Kalau hari biasa puasa hadiahnya cuma tipis. Kalau ini hadiahnya banyak. Oh, Ramadan banyak bonusnya. Banyak bonusnya. Iya. Dan kita manusia selalu pengennya dapat bonus dong. Nah, yang bonus gede ini jangan disisa-siain, ambil gitu. Jangan yang hanya bonus-bonus potongan harga aja. Ini juga berlipat ganda. Ramadan itu. Dan di situ ruh kita senang,
hati kita senang, akhirnya otak juga senang, ya. Ini yang kadang-kadang nggak pernah diperhatikan sama orang. Hanya puasa, nahan lapar dan haus, enggak. Isilah dengan suatu pelajaran, walaupun istilahnya belajar tadarus satu lembar, setengah halaman nggak apa-apa. Tapi isi, coba diisi. Sehingga paling tidak bertambah. Dan kita kalau bisa lebih baik dari tahun kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Gitu kan? Sehingga kita ada naik kelasnya. Jangan kelas TK terus dong. Ramadan terbaik tetap di Indonesia ya. Ya. Walaupun pernah merasakan di luar negeri. Pernah. Di Indonesia bagus dan alhamdulillah karena ambience ya. Seluruh kalau kita sini Pak restoran tutup apa segala gitu ya. Saya pernah Ramadan di Turki yang katanya Islamnya juga. No, restoran buka, banyak orang Islam merokok apa segala di sana. Gitu. Enggak kayak di sini. Di sana kalau kita masih menghormati. Ya. Baik, terakhir sebagai penutup, Dok, pesan Ramadan apa untuk pendengar dan pemirsa Rasil? Ya, pemirsa dan pendengar Rasil yang saya cintai karena Allah, kesempatan Ramadan ini walaupun kita lihat masih ada kita ini baru awal-awal ya. Jadi kita masih harus kembali lagi. Kalau bisa setiap nafasmu, setiap gerakanmu itu merupakan suatu ibadah. Sehingga 30 hari Ramadan ini diisi dengan penuh ibadah yang kita pikir bahwa kemungkinan Ramadan tahun depan kita nggak ketemu lagi. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hati yang dirahmati Allah SWT, demikianlah sahur bersama tokoh kali ini yang kami hadirkan adalah Dr. Haji Briliantono M. Sunarwo, SPOT. Semoga cerita-cerita yang beliau sampaikan kepada kita semua bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Robi dan juga Imam, mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.